ya, dengan seseorang berat badannya 80 kg juga dengan massa otot ya, atau kadar lemak yang 15% atau 20% itu jauh lebih baik daripada yang tadi, meskipun dengan berat yang sama, paham ya? Contoh begini, kalau Anda lihat orang-orang yang latih badan gitu ya, olah badan atau mungkin gym gitu ya, sedang badannya kebentuk otot, jadi ototnya itu kebentuk sehingga dagingnya lebih banyak daripada lemaknya ya, dagingnya lebih banyak daripada lemaknya. Kalau daging lebih banyak daripada lemaknya, otomatis dia sudah punya pembakar sendiri dalam tubuhnya yang bisa dikatakan. Ya, jadi jangan cuma ngejar itu doang, apa namanya belum berat badan doang atau kadar gula sendiri, lebih baik justru malah ditingkatkan massa ototnya. Pertanyaannya, massa otot ini ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara olahraga beban. Ya. Olahraga beban maksudnya makan barbel bukan? Ya. Salah satunya sih itu. Ya. Tapi yang dimaksud ini adalah olahraga dengan menggunakan beban tubuh kita. Nah, push up, plank, squat, ya seperti itu. Aku banyak sekali. Akhir-akhir ini saya sering buang air kecil setiap 2 jam. Buang air kecil kalau malam paling tidak 1-2 kali buang air kecil. Apakah itu normal? Kalau ibu atau bapak banyak minum normal. Kalau banyak minum, terutama perempuan. Karena perempuan itu saluran kencingnya ya, pembuangan kencing itu dipendek daripada laki-laki. Maka itu sebabnya perempuan itu jauh lebih cepat pipisnya daripada laki-laki. Kalau laki-laki bisa nahan lama ya, karena saluran kencingnya lebih panjang. Apakah itu tanda-tanda penyakit? Oh, saya nggak tahu, dicek ya. Harus dicek. Artinya saya kan nggak bisa menduga juga ya. Tapi lah kalau seandainya judulnya ini bapak-bapak, ini saya kasih resep sederhana banget untuk Anda punya prostat yang sehat. Caranya gimana? Makan tomat yang dikukus sehari 1. Aduh, apa itu? Makan tomat yang dikukus. Kenapa dikukus? Zat atau bahan aktif pada tomat itu baru keluar kalau dikukus. Jadi kalau tomat itu bagusnya dikukus. Itu buat apa? Untuk memperbaiki prostat. Ya. Termasuk juga ibu yang bertanya juga bisa atau nggak tahu yang benar siapa. Atau juga kalaupun iya, saya bisa sebut itu seperti detox ginjal. Detox ginjal itu pakai apa? Pakai akar alam-alam. Ya, akar alam-alam itu diminum sehari setelah saja cukup untuk membersihkan ginjal. Kalau nggak akar alam-alam atau akar alam-alamnya bisa ditambah dengan serai. Jadi akar alam-alam itu 2 kan panjang tuh, biasanya dijual di supermarket ada tuh. Ambil 1 atau 2 batang, tambah serai, kasih air panas, minum 3 kali untuk menguatkan ginjal. Apakah kalsium gandum sebagai pengganti karbohidrat kalau gandumnya utuh? Oke. Karena sekarang banyak gandum yang tidak utuh. Utuh itu maksudnya apa? Sama biji-bijinya, sama kulit-kulitnya. Jadi kita sebutnya gandum utuh. Ya, karena gandum ini juga pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang beliau menceritakan tentang tepung talbina. Ya, pernah dengar tepung talbina? Itu tepung yang diberikan atau dimasak kata Aisyah dalam bentuk makanan untuk orang-orang yang sedang berduka kalau ada yang meninggal. Karena nanti mengatakan bahwa talbina itu bisa menghilangkan kesedihan, memberikan kebahagiaan. Keren. Hadis ini Bukhari. Dan di Ramadan siap itu banyak yang dijual online, tepung talbina namanya. Itu dibikin makanan kayak apa ya? Bubur talbina bisa, kayak nagasari talbina juga bisa. Dan nanti tepungnya itu dibikin kayak adonan, nanti dikukus, dalamnya kasih. Ada ungkapan bijak, maka setelah lapar dan berhenti makan saat lapar, sebetulnya. Apakah itu sebagai konsep kehidupan Rasulullah?
Iya, tapi meskipun setahu saya itu bukan ucapan Rasul, tapi ini konsep yang terbaik. Ya, kalau kita makan, kapan waktu makan terbaik kita? Waktu lapar, waktu pengen makan, jangan makan terus. Ya. Kemudian kapan waktu minum kita? Kalau minum sering-seringnya tidak apa-apa. Maka Nabi SAW ya, ketika beliau pagi-pagi setelah waktu turun kayak begini gitu kan, beliau mendatangi istri beliau ya, nanya, ada yang bisa saya makan nggak? Terus ternyata nggak ada, maka beliau berpuasa. Itu kan suami yang baik sekali. Kalau ada makanan yang saya puasa, nggak marah, malah kita tua. Ya ini konsep yang sangat baik ya kalau mau diterapkan. Jadi makan kalau perlu aja. Kalau nggak perlu ya harus makan. Kalau belum kenyang, jadi termasuk boleh tawarin sama teman-teman gitu kan. Kita sudah makan, makan. Saya belum makan. Akhirnya. Meskipun ada juga yang pakai dalil gula aren atau gula merah itu tambahkan dengan pisang. Oh nanti mubazir saya bantuin deh. Telinga saya sebelah kanan ngerenyes seperti turun hujan. Kadang-kadang mepet ke sebelah kiri, pendengaran pun terganggu. Saya sudah berobat kemana-mana. Untuk kasus seperti ini mungkin saya sarankan apa ya? Kalau Bapak bisa ketemu dengan ahli tusuk jarum, akupuntur, itu bagus sekali. Karena biasanya ada saluran-saluran, jadi kan kalau titik akupuntur itu dia bisa membuka blokade sumbatan atau melancarkan gitu. Nah, kan memang PKT kan berhubungan semua tuh, telinga, hidung, tenggorokan berhubungan semua. Jadi mungkin kalau saran saya coba cari ahli akupuntur tusuk jarum. Badan saya terasa mau jatuh, sholat pun nggak kuat berdiri, diambil pun kurang lancar. Solusinya apa? Kalau udah kayak begini, saran saya datang ke herbalis atau terapis. Harus ada yang megang karena harus dicari dulu masalahnya apa. Ya, jadi mungkin nggak tahu lokasinya ada terapis nggak? Ada sekitar ini. Saran saya ke sana dulu. Setahunya daerah Jati Asia ada, atau daerah Jatiwaringin atau Pondok Gede ada. Sering kita dengar dan bahkan pernah kita alami beliau terlambat makan maka asam lambung meningkat. Kenapa pada saat puasa asam lambung tidak meningkat? Kenapa? Niat. Betul. Makanya nanti udah bilang sahurlah kalian. Ketika sahur itu kan tadi saya bilang seakan-akan tidak ada seakan-akan perintah bahwa ini makan terakhir sehingga asam lambung tidak muncul, tidak naik, tidak. Itu yang saya ketahui. Jadi masya Allah puasa itu memang efeknya luar biasa termasuk untuk orang-orang yang punya masalah pencernaan atau asam lambung. Meskipun sebenarnya pembatasan asam lambung ini, ya, pembatasan asam lambung ini tidak sesederhana ini. Kenapa? Kan kita sering mendengar ada istilah asam lambung meningkat atau hiper asam klorida. Tapi aslinya kalau kita menggunakan konsep keseimbangan, asam lambung itu ada juga yang turun. Ya, yang itu tidak ada di dunia pengobatan barat. Jadi semua yang ada di dunia pengobatan barat saat ini itu didominasi atau disamaratakan sebagai asam lambung yang meningkat. Contoh asam lambung yang turun itu apa? Itu orang yang nggak kuat makan, nggak makan tuh asam lambungnya lemah. Jadi obatnya bagi orang yang tidak kuat tidak makan apa? Ya makan aja, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi hipo sama hiper. Nantilah kita bahas itu bersama. Tapi ini saya kasih tahu sebuah ilmu penting. Penyakit tertentu ya, tidak semua, tapi banyak itu
bisa diakibatkan oleh pasangannya, suami istri. Contoh ya, kan sering saya bilang kalau Bapak Ibu melihat pembahasan saya di sosmed dan YouTube segala macam itu, emosi itu peranannya sangat besar. Emosi itu peranannya sangat besar dalam menimbulkan suatu penyakit. Maka berhati-hatilah dengan emosi. Contohnya, istri misalkan, istri yang tidak menghargai suaminya, demikian juga sebaliknya, itu kalau dan istrinya tersebut merasa terzolimi dengan suaminya atau demikian juga sebaliknya, maka keluhan yang akan muncul di awal itu asam urat salah satunya. Asam urat. Ya. Nah, ini pembahasan panjang. Termasuk juga nanti asam urat ini kalau terus menerus kayak begitu, ya, yang terjadi nanti lama-lama ginjalnya akan bermasalah sampai ke cuci darah. Ketika dicuci darah, suami kan tidak apa-apa, kerja nggak bisa, melaksanakan kewajiban dia nggak bisa. Manusiawi istri akan muncul kalau istrinya nggak soleh-soleh banget atau nggak soleh-soleh banget. Yang terjadi apa? Suami itu merasa terus tertindas dan merasa terzolimi dengan penyakitnya tadi, apalagi istrinya tidak memberikan perhatian yang kuat pada, sehingga nanti biasanya apa? Umumnya sebelum usia 55 atau 50 tahun kalau ada orang gagal ginjal itu nggak lama umurnya. Karena apa? Ginjal dia sudah terzolimi. Jadi hati-hati dengan emosi. Kemarin saya kasih contoh sedikit. Ada kapan hari itu seorang ibu-ibu, dia pas saya lagi jalan gitu kan, dia tanya, dokter saya eklamsi atau preeklamsi, itu hipertensi dalam kehamilan itu. Ini kehamilan yang kedua, yang pertama sudah gugur. Terus seperti biasa pertanyaannya, herbalnya apa? Sebelum saya jawab itu saya bilang, saya tanya sama dia, Bu, boleh saya tanya sesuatu nggak saya? Apa dok, silakan. Ibu curigaan sama suami ibu ya? Jawabannya apa? Ya, nggak percaya, belum, dugaan, terus. Nah itu penyebabnya saya. Jadi kayak begini nggak bisa diobatin, nggak bisa diobatin. Kecuali dia menghilangkan curigaannya sekarang. Jadi suami, jangan suamiku, jangan. Itu seperti itu. Ya, makanya penyakit dalam diri kita itu jauh lebih bahaya daripada penyakit fisik yang sebenarnya. Buktinya udah jelas, Allah jelasin sama Quran. Lalu baca surat Al-Falaq, An-Nasr ya. Al-Falaq ayat pertamanya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kan gitu kan? Aku berlindung kepada Allah yang penguasa falaq. Tapi dia surat An-Nasnya apa? Kita di surat Al-Falaq cuma berlindung satu kali kepada Allah. Surat An-Nas 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Waswas dan khannas. Was-was dan kecurigaan dan penyakit dalam tubuh seseorang itu jauh ya, yang berkaitan dengan emosi itu jauh lebih berbahaya daripada kejahatan makhluk. Ya, hanya ya. Sama juga dengan cerita itu. Sebelum saya jawab, intermezzo. Ada ibu, kapan hari itu ditanya. Kebetulan ibu ini ibunya teman saya waktu SMA dulu. Dia ada benjolan di leher. Benjolan. Saya nggak lihat orang yang nggak tahu juga. Cuma saya mencoba menduga-duga dan menganalisa sesuai dengan apa yang saya paham. Nah, dia bilang, kalau resep buat menghilangkan ini apa?
Sebelum saya jawab itu saya tanya, Bu, saya boleh tanya satu nggak? Saya bilang apa? Ibu ada masalah dengan anak-anak? Dia diam. Iya, masalah simpelnya itu begini aja deh. Mungkin ini bukan masalah, tapi jadi masalah buat ibu. Ibu pengennya tinggal di anak nomor 1, tapi ibu dipaksa tinggal di anak nomor 3. Itu masalah. Dan itu lama-lama akan menjadi nyakit. Baru saya ngomong gitu, nangis dia. Betul. Sama kayak kemarin, saya pas ke Jogja kemarin ketemu dengan seorang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu gini, urus banget, urus krempeng, dan dia sangat mengikuti anjuran saya untuk urusan menjaga kesehatan. Dia masuk situ dulu depannya sama suami, saya bilang ibu sakit ya. Ibu sakit nih. Sakit apa dok? Enggak dok, enggak mungkin. Tubuh ibu tidak akan berdusta. Barulah dia cerita, ya, betapa dia sebenarnya bukan masalah gitu kan. Ketika jadi orang tuanya itu kadang-kadang udah cukup tua, 80 tahun gitu kan. Kadang-kadang pengen makan suka-suka dia aja. Sebelum mungkin makanan nggak sehat, itu buat dia beban. Dan itu dijalani dia selama berapa tahun? 7 tahun. Coba bayangin. Makanya saya bilang, coba saya tanya, ibu pasti makan sehat, tapi kenapa kayak begini badannya? Saya bilang, karena ada beban. Jadi kalau orang tua minta begitu, apa yang kerjakan? Kasih aja. Jangan ditahan. Ya. Termasuk juga menjalani hidup sehat itu jangan jadi beban. Gitu ya. Ini intermezzo. Bagaimana cara mengobati berjalan ya? Ya berjalan apa itu saya nggak tahu. Ya. Harus dijaga. Kalau lipom itu kan tumor dari kelenjar lemak, ya paling gampang bawa ke dokter aja lah. Ya, ambil uang. Ya, tapi kalau tiroid panjang ceritanya. Ya, minimal kalau paling tidak saran saya yang bermasalah dalam tubuh itu di stop dulu. Ya, tadi 3 hal tadi. Cara menyembuhkan amandel tanpa operasi. Biasanya resep saya itu pertama sambiloto. Ya, kalau nggak kuat minumnya pakai kapsul sekarang banyak tuh. Sambiloto 3 kali 1, 3 kali 2 kapsul sehari, propolis, sama minum madu, sama minum kunyit serai maglum di situ. Biasanya membantu, insya Allah. Adakah resep rempah untuk saraf kejepit? Nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Kalau saraf kejepit dibenerin dulu sarafnya. Harus dibenerin dulu. Ya, sekarang udah mulai banyak tuh, ya, yang bisa. Tapi ini harus benar-benar orang yang ahli. Ya, jadi kalau resep rempahnya ada nggak? Bantu nggak? Sedikit membantu. Tapi kalau lagi masih terjepit ya harus dibenerin. Tentang pemakaian masker yang terus terang membuat saya terganggu karena sesak dan malah sering menimbulkan sakit kepala. Maka bagaimana memakai masker yang bijak? Ya, kalau Anda sendirian, kalau sendirian, ya nggak ada orang yang buka aja. Ya, kalau memang ada interaksi sama orang kalau lebih dekat ya pakai aja. Dan ada riset yang saya pernah baca juga tentang perempat jam itu harus dibuka. Karena kan situasi nggak bagus. Ya, jadi supaya tidak menimbulkan masalah dengan orang lain, Anda mengerti ke tempat yang tidak ada orang gitu. Sudah seperti itu. Apa penyebab alergi? Lemahnya imunitas di pencernaan. Ya. Dan lemahnya ini juga penyebabnya atau tidak lepas dari kaitannya dengan bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan atau usus kita yang paling banyak jumlahnya daripada tempat yang lain. Ya. Apa resepnya yang pernah saya buat ini? Bisa pakai resep ini. Isinya itu jahe lengkuas serai. Ya, buat alergi itu bisa pakai.
Terus yang paling penting apa? Ya, jangan makan makanan yang bisa menimbulkan pemicu alergi tadi, terutama makanan-makanan yang kontaminannya banyak. Contohnya apa? Sebenarnya orang alergi itu boleh kok makan telur, asal telurnya telur yang sehat. Saya pernah punya seorang teman ibu-ibu, dia cerita ke saya, teman istri juga, itu masya Allah, beliau itu anaknya sensitif banget dengan telur ayam biasa aja. Tapi ketika telurnya itu dia beli, cari telur yang bebas bebas segala macam, nanti bisa makan. Jadi sebenarnya bukan salah di produk aslinya, tapi proses pengolahannya itu yang bikin masalah. Ya seperti itu. Jadi boleh aja. Apakah orang diabetes atau di DM boleh makan kurma? Kalau saya boleh. Kalau saya, ya. Setahu saya memang gula yang ada pada kurma itu bukan gula seperti halnya gula pasir. Yang pertama. Tapi karena memang kondisinya sudah berlebihan gulanya, ya cobalah cari makanan-makanan yang tidak cepat menaikkan gula darah. Karena kurma ini kan 75% gula. Sama nggak dia dengan dia sama-sama mengandung gula sebagaimana singkong, tapi kalau singkong nggak cepat, makanya kayak orang DM ini atau diabetes ini kalau dia mau makan makan gula, maka carilah makanan-makanan yang slow release. Salah satunya ubi, singkong, talas. Dia perlu karbo juga, tapi tidak secepat gula pasir atau kurma menyebabkan kenaikan gula darah. Berarti makan kurma boleh aja, tapi dibatasi. Ya. Apakah air fryer itu bisa digunakan sebagai pengganti menggoreng dengan minyak? Oh belum, saya belum pakai. Saya tahu. Cukup? Yang 7, masya Allah. Baik, saya kira mungkin begitu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dikatakan bermanfaat dan nanti